Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad David dari kelompok 13 ingin mempresentasikan peran hukum internasional dalam kasus HAM di India. Di sini saya tidak sendiri saja, ada Yasril, ada Fahri, ada Raihan, dan juga Bayu. Kami di sini masing-masing mempresentasikan tentang bagaimana peran hukum internasional dalam kasus HAM di India. Tentunya dalam human trafficking. Nah, menurut Bayu nih, apa yang melatar belakangi hal ini terjadi sih di kasus India tersebut? Coba Bayu jelaskan. Baik, seperti yang teman-teman tahu, sebelumnya saya Bayu Trisasongko akan menjelaskan bagaimana latar belakang human trafficking yang ada di India. Nah, seperti yang teman-teman tahu, human trafficking atau perdagangan manusia itu kan merupakan masalah klasik ya, maksudnya sudah terjadi dari zaman dulu gitu. Tapi meskipun masa ini masalah klasik, faktanya masalah perdagangan manusia ini merupakan masalah permasalahan sosial yang permasalahan kejahatan sosial yang terbesar di dunia karena dampaknya itu berdampak pada politik, sosial, dan budaya. Nah, adapun hal yang membuat human trafficking ini menjadi masalah yang serius adalah karena pada dasarnya perdagangan manusia ini merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah bagi negara-negara di dunia. Salah satunya adalah negara di Asia Selatan, khususnya negara India. Nah, India sendiri atau yang sering kita kenal dengan Republik India merupakan rumah bagi 1,3 miliar orang India. Nah, besarnya penduduk di India itu bukan berarti tidak diimbangi dengan masalah sosial. Nah, maka dari itu, adapun masalah sosial yang sangat-sangat menjadi masalah serius di India ini adalah tentang masalah perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, menurut UNODC atau United Nations Office on Drug and Crime, negara-negara di Asia Selatan yang menjadi negara asal dengan jumlah human trafficking tertinggi adalah Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan India. Sedangkan negara tujuan human trafficking tertinggi di Asia Selatan di posisi atas itu ditempati oleh India dan Pakistan. Bukan hanya itu saja, perpindahan penduduk antar negara yang dilatar belakangi oleh pekerjaan di luar negeri tanpa surat-surat yang lengkap juga menjadi permasalahan di Asia Selatan. Setiap tahunnya ada 200 juta manusia yang berpindah baik dari kawasan Asia Selatan itu sendiri maupun ke negara di luar Asia Selatan itu sendiri. Nah, India merupakan negara asal, negara tujuan, bahkan negara transit bagi perdagangan manusia atau human trafficking itu sendiri. Nah, sebuah LSM di India itu pernah membuat survei pada tahun 2006 di mana setidaknya dari 593 kabupaten yang ada di India, 378 diantaranya terpengaruhi oleh perdagangan manusia, yang di mana mereka itu diiming-imingi oleh sesuatu hal yang menjadikan, padahal fakta dan realitanya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akibatnya, pertumbuhan human trafficking di India pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mungkin untuk pertumbuhannya sendiri atau perkembangannya bisa dijelaskan oleh Rehan Noval Alfarizi. Terima kasih. Makasih Bayu. Nah, menurut Bayu ini jadi kasus human trafficking itu berporos pada kawasan Asia Selatan. Nah, menurut Rehan sendiri nih, kan kata Bayu rumah bagi human trafficking, orang-orang human trafficking terjadi itu ada di Asia Selatan. Nah, lalu kapan sih puncak terjadinya gelombang kasus human trafficking ini terjadi di wilayah itu sendiri? Tentunya di India nih khususnya. Coba bisa Mas Raihan jelaskan. Kasus human trafficking yang terjadi di India merupakan permasalahan yang besar yang harus dihadapi oleh negara tersebut. Dalam kasus human trafficking yang terjadi di India, terdapat salah satu lembaga kemanusiaan yang melakukan survei terhadap wilayah pedesaan untuk mengetahui seberapa besar resiko wilayah pedesaan di India menjadi sumber kasus human trafficking. Lembaga tersebut adalah My Choice Foundation, dan menurut pemerintah India, kasus human trafficking di India pada tahun 2016 memiliki jumlah hampir 20.000
20.000 kasus yang berasal dari perempuan dan anak-anak menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia. Dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hampir 25% dari tahun sebelumnya. Ya, jadi berarti menurut Mas Rehan ini yang paling banyak kasusnya dari anak-anak dan perempuan. Nah, lalu gimana sih cara menyelesaikannya nih, mekanisme penyelesaiannya? Mungkin dari Fahri bisa dijelaskan. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya ya. Ini dalam pandangan hukum internasional untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak-anak khususnya di India itu ya. Itu sangat diperlukan peran berbagai pihak dan aktor-aktor internasional. Aktor-aktor internasional lain seperti organisasi internasional salah satu, dan sempat itu ada salah satu sebuah organisasi internasional yang berkecimpung di masalah perdagangan manusia itu kalau nggak salah itu International Organization for Migration atau IOM. Itu sebagai organisasi internasional yang berkomitmen untuk menciptakan migrasi yang tertib dan aman bagi para imigran dan dari seluruh dunia dengan bekerja sama dengan mitra masyarakat internasional. Terkhusus IOM itu bertanggung jawab terhadap penanggulangan perdagangan manusia di India. Sebagai respon menghadapi ancaman berbahaya dalam kejahatan ini, IOM memainkan peran sebagai organisasi internasional dengan melakukan beberapa fungsi serta asistensi mengenai masalah perdagangan perempuan di India. Peran IOM terhadap perdagangan perempuan di India diantaranya bekerjasama dengan Ministry of Overseas India Affairs atau MOIA, mendirikan Migrant Rescue Center yaitu MRC yang digunakan untuk melayani sebagai pusat migrasi dan mengatur berbagai macam kegiatan seperti untuk mengurangi perdagangan manusia itu. Mereka itu membuat sebuah kampanye untuk membuat sebuah wadah bagi orang-orang khususnya menengah ke bawah di India itu untuk bekerja dan memberikan wadah untuk mereka menyampaikan pendapat mereka. Dan bisa saya ngambil kesimpulan itu lebih ke untuk berkeluh kesah bagaimana sih cara dapetin pekerjaan. Dan kita nggak bisa pungkiri hal ini yang menjadikan India itu sebagai negara yang bisa dibilang rumah bagi para orang-orang yang dijual gitu ya. Maksudnya orang-orang yang dijual gimana sih? Dalam pandangan hukum internasional itu orang-orang yang dijual itu kan mau dikerjain dalam kerjaan seks atau apa gitu. Jadi menurut saya kesalahannya sendiri berada di internal Indianya sendiri. Mengapa? Karena di negara India ini kan masih memegang, kalau nggak salah, Hindu ya, Mbak ya. Jadi masih ada antara 4 kasta gitu. Jadi orang-orang yang rendah, merasa rendah, dan mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan. Makanya mereka mau nggak mau nyari pekerjaan lain, terus untuk masuk ke dalam pekerjaan itu mereka harus diambil oleh bos-bos besar gitu loh. Dan mereka ini nggak tahu apa-apa. Jadi mau nggak mau mereka masuk demi nyari uang, terus dijadiin untuk pekerjaan-pekerjaan dunia malam. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi setelah adanya IOM di India ini, mereka mempromosikan dialog tentang lokal karya dan seminar-seminar regional tentang topik-topik yang terkait dengan migrasi. Dan mereka mengatur informasi program pelatihan bagi berbagai pemangku kepentingan serta mengidentifikasi dan menilai keterampilan para imigran. Rata-rata orang yang sudah masuk ke IOM ini dan orang-orang yang bekas dari orang-orang yang dijual tersebut, ya mereka menjadi lebih potensial. Jadi mereka memiliki sebuah, bisa kita bilang sebuah ilmu gitu ya untuk cara nyari uang atau gimana gitu. Nah, terus proyek ini menjadikan mereka lebih potensial ke lingkungannya. Jadi untuk mereka masuk, mereka ini sebenarnya mereka
pertama awalnya mereka itu menjadi korban. Terus mereka itu malah menjadi orang-orang yang menekankan kepada masyarakat itu loh. Ini saya orang yang udah dijual dulu. Terus kenapa sih saya bisa berubah gitu? Karena ini adanya sebuah lembaga tersebut dan mereka itu diberdayakan di dalam organisasi tersebut. Jadi untuk orang-orang ini bisa diberdayakan dan tidak lagi bisa terjerumus ke situ. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Mungkin lanjutnya ada dari Yasril ya. Yuk, Mas, Baik, silakan. penjelasan dari Mas Fahri. Lalu dari beberapa penjelasan yang tadi, mungkin Mas Yasril bisa menyimpulkan bahwa kasus human trafficking di India ini seperti apa. Mungkin Mas Yasril boleh dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Mas Davi dan Mas Fahri atas penjelasannya tadi ya. Melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu, Mas Rehan, dan Mas Fahri, seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan human trafficking ini tuh memang sudah menjadi sebuah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi lagi ya. Melihat kan banyak yang korban dari perdagangan manusia tersebut, di mana korbannya itu melainkan bukan orang dewasa saja, melainkan perempuan bahkan anak-anak. Nah, seperti yang berada di India, di mana di India sendiri terdapat banyak sekali permasalahan dan juga hal ini karena adanya tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal tersebut merupakan sebuah jalan keluar bagi mereka yang ingin meningkatkan perekonomiannya demi kehidupan yang lebih baik. Kemudian kasus di India, human trafficking di India itu terjadi biasanya di pedesaan yang belum termodernisasi dengan adanya teknologi, sehingga hal ini menyebabkan kasus tersebut kemudian meningkat secara signifikan. Kemudian melihat dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Rehan dan Mas Fahri, ada salah satu lembaga kemanusiaan yang melakukan survei terhadap wilayah pedesaan untuk mengetahui seberapa besar risiko wilayah pedesaan di India menjadi sumber kasus human trafficking di India, yang bisa disebut sebagai tadi sesuai penjelasan Mas Fahri, yaitu My Choice Foundation. Selain itu juga terkait dengan penyelesaian perdagangan manusia, khususnya pada perempuan, hal ini kemudian sangat diperlukan adanya peranan dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah India itu sendiri, tetapi juga dari aktor non-internasional yang lainnya, seperti organisasi internasional. Salah satu aktor non-negara seperti organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang aktif bekerja sama dengan pemerintah negara-negara di India untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia adalah International Organization for Migration. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Fahri, dengan salah satu fungsinya yaitu bekerja sama dengan Ministry of Overseas Indian Affairs, mendirikan Migrant Research Centers yang digunakan untuk melayani dan sebagai pusat bagi semua masalah yang berkaitan dengan migran, serta untuk mengatur kampanye pemberian informasi kepada masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah mengenai migrasi yang aman dan legal dan risiko migrasi yang tidak teratur. Nah, di sini dapat dilihat oleh karena itu dengan banyaknya permasalahan tersebut membuat perdagangan manusia hal ini menjadi sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan ya. Kemudian melihat dari tata kelola pemerintah di India yang semakin buruk, dan juga salah satu faktor yaitu tadi kemiskinan, sehingga ini membuat permasalahan yang dihadapi oleh negara juga ikut semakin memburuk.
Selain berdampak terhadap kelangsungan hidup bagi penduduknya, negara juga hal ini juga berdampak pada negara, seperti di mana tidak stabilnya lingkungan masyarakat hingga ketidakstabilan perekonomian suatu negara. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Mas Davi. Saya kembalikan kepada Mas Davi. Terima kasih Mas Yasril atas penjelasannya. Mungkin dari beberapa penjelasan dari teman-teman saya, dari Mas Raihan, Mas Bayu, Mas Fahri, dan Mas Yasril, itu udah cukup padat dan cukup jelas juga. Dan kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin bisanya sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.